Apakah saudara memiliki orang-orang yang ada di sekeliling saudara masuk dalam kategori manusia sulit berurusan dengan dia, sulit membuat dia mengerti, sering mempersulit keadaan kita, hal yang sepele dibuat menjadi sesuatu yang sangat serius, sulit diajak bekerja sama, sulit diajak berkompromi. Nah, Yesus Kristus memberikan panduan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan manusia-manusia yang sulit di sekitar kita. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Semua yang diceritakan dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 adalah tipikal ataupun apa yang biasa dilakukan oleh manusia yang sulit. Yang pertama, dia memusuhi saudara. Saudara nggak tahu apa penyebabnya dia memusuhi saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata, kasihi orang yang menyulitkan hidupmu. Jangan kalah dengan kejahatan itu. Terus kasih menutupi banyak pelanggaran. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada orang, kita kasihi dia, kadang-kadang bahkan kita bantu dia. Di luar malah kita digosipkannya, difitnahnya. Tuhan bilang apa? Tetap berbuat baik kepada orang yang demikian. Dan firman Tuhan katakan, engkau seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara melakukan itu, saudara akan memiliki sebuah kepuasan yang luar biasa dalam diri saudara. Bukan karena dia sudah saudara permalukan, tapi karena saudara bersyukur Tuhan berikan saudara hati yang sedemikian kuat untuk tetap berbuat baik, kasihi, berbuat baik. Lalu yang ketiga, kepada orang yang mengutuk kamu, minta berkat. Minta berkat kepada orang yang mengutuki kamu. Oh, saudara dicaci maki, minta berkat. Artinya apa? Saudara memiliki inisiatif untuk mencari perdamaian. Sebab diberkatilah orang yang cinta akan damai. Minta berkat dengan cara datang. Mari kita bicarakan. Mungkin aku yang salah. Berilah aku. Tunjukkan aku apa kekuranganku, supaya aku bisa memperbaikinya. Pada saat itu aku akan merasa sangat diberkati. Tetap berbuat kasih, tetap berbuat baik, minta berkat. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, sekarang disuruh lagi kita berdoa. Ini cara berurusan dengan orang-orang yang sulit amat dalam hidup kita. Yang gak jarang rasanya ingin gak mau satu matahari dengan dia. Tapi Tuhan malah berkata apa? Doakan dia. Doakan mereka. Oh, saya tahu yang saya katakan ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, Yesus Kristus sudah menghidupinya. Ketika dia dihukum mati oleh orang-orang yang tidak suka dengannya lewat kayu salib. Di kayu salib dia sendiri berteriak kepada Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Didoakan mereka oleh Yesus. Begitu juga dengan Stefanus. Saat dia dirajam dengan batu, dia berseru kepada surga dan berkata,
Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doakan orang-orang sulit itu, supaya mereka boleh mengalami kasih Kristus. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Ini berbicara tentang jangan membalas. Cara berurusan dengan orang sulit, jangan pernah punya keinginan untuk membalasnya. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini berbicara tentang jangan sekali-kali merasa kita ada di tempat yang benar, lalu menagih kebenaran itu, menagih hak kita. Tidak. Yesus Kristus memberikan kita teladan, melepaskan hak, sebagaimana ditulis dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, 7, dan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan yang pantas untuk dipertahankan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Di sini Tuhan mau berbicara kepada saudara bahwa jadilah orang yang murah hati, termasuk kepada orang yang paling pelit sekalipun dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan mengalahkan kepelitannya dengan kemurahan hati kita. Sebab Tuhan tahu bahwa kita masih mampu memberi kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini penting dan tidak mudah, tapi sekali lagi Yesus sudah melakukannya, Stefanus sudah melakukannya, dan kita pun pasti bisa melakukannya. Bahkan ketika Ayub tidak mengerti apa yang sedang terjadi, istrinya mau marah kepada Tuhan. Dia berkata, jangan. Kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Tuhan. Sungguh sebuah hati yang luar biasa. Saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa apabila saudara bisa mengalahkan diri saudara sendiri untuk bisa menang atas orang-orang yang sulit dalam hidup saudara. Tuhan Yesus kiranya menolong